Bahas masalah Inna Makmur. Jadi gerakan kita namanya Inna Makmur. Ada tambah apa kata Inna Makmur? Panjangnya. Nah, yang tahu Inna Makmur apa? Panjangannya kira-kira. Terus baca. Ayo. Ayo. Apa Inna Makmur apa? Kan OGC Inna Makmur. Brand kita sendiri itu Indah Makmur. OGC kan menghidup ke Jakarta. Kita sementara ngomong sekarang Indah Makmur ya. Itu mungkin Pak Budi ikut waktu itu ya. Pak Yudi juga mungkin waktu itu ikut juga. Mas Agung teman-teman berarti ikut ya. Kita udah setahun lebih lah. Karena memang setelah kita Mekernas, kemudian berdepan Setariat diresmikan sama Pak Sandi waktu itu. Setelah itu bulan depannya pandemi. Meskipun pandemi kita tetap gerak. Jadi dokumentasi yang kita tampilkan di awal tadi itu dokumentasi kita tahun 2020. Mulai pandemi kita pandemi sempat off 3 bulan lah. Begitu Agustus setelah puasaan kita gerak lagi keliling. Dan kita tetap aktif. Itu dokumentasi 2021 kita memang belum tampilkan. Nanti rekordas dan sebagainya kita tampilkan. Itu yang dokumentasi kemarin. Bayangkan pandemi aja kita bergerak pusat. Saya berharap Koda-Koda juga bergerak. Visinya ini sama. Menjadi gerakan sosial yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan perusahaan. Visi utamanya adalah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. Jadi logikanya, kalau jenengan belum punya kerja, ikut ini masuk. Pertanyaannya, Pak, saya udah punya kerja atau punya usaha, apa? Di sini sebutkan bahwa meningkatkan penghasilan melalui pelatihan dan pengembangan. Kalau jenengan masuk Indah Makmur itu ternyata rugi, berarti ada yang salah. Yang salah pribadinya atau yang salah pengurusnya. Harusnya jenengan masuk OGOC itu malah berkembang. Minimal omsetnya bisa bertambah. Karena memang itu salah satu sisi utama kita. Misinya menciptakan pengusaha baru melalui pelatihan dan pendampingan serta melakukan pembinaan. Jadi tetap warnanya di pengusaha baru. Kita ada saat ini ada di 29 Korda, kota kabupaten. Kita belum sampai 37 karena ada sebagian kota kabupaten merangkap. Kecuali Malang. Malang berdiri kota kabupaten Batu. Yang lain-lain masih merangkap. Jadi Blitar masih ada satu, Madiun kedepannya akan kita pisah. 29 kota. Dan pertanyaan Pak, apa 29 kota aktif? Tidak semua aktif. Memang kurang lebih yang aktif 80%. Yang 20% itu ada stratanya. Ada cuma WhatsApp tajam, kemudian ada juga yang nggak ada kepengurusnya di sini. Tapi alhamdulillah grafik kita 2021 dengan Korda ini semakin lama semakin meningkat. Makanya saya minta Koda-Koda belum jalan, kita akan obrol-obrol lah. Nanti jangan jangan marah kita kalau pusat ngobrol-ngobrol daerah. Karena kami ingin daerah yang belum aktif atau belum optimal kita bantu supaya optimal. Kalau semua daerah itu sama kedudukannya sama potensinya, kita enak sinerginya. Di daerah lain sudah sepakat. Katakan suatu kegiatan tidak bisa disupport sama daerah yang bersangkutan, daerah sekitarnya akan bantu. Itu kita ada komitmen. Malang pun juga nanti demikian. Kelas 9. Nah ini target kita lama kerja, kita 24, nanti kita breakdown lah. Ini kita belum breakdown. Sasarannya Pak, cara pencari kerja, berusaha pemula dan usaha naik kelas. Kebanyakan di komunitas itu kan sini Pak. Nih. Kebanyakan komunitas yang ada itu banyak sini. Wirausaha pemula. Padahal kita ada 3 pasar. Jadi nanti kalau Indah Makmur nggak perlu bergerangan sama komunitas lain. Karena baik komunitas itu banyak di sini aja. Di tengah ini. Kita bisa main di tengah tiga-tiganya. Di tengah bisa, atas bisa, bawah bisa. Bagi teman-teman saat ini yang omsetnya biasa-biasa saja itu masuk ke kategori wirausaha pemula. Tujuan UGC adalah menciptakan lapangan kerja. Di poin 1 inilah kita akan mencoba bagi saudara-saudara teman-teman siapapun yang belum punya lapangan kerja, belum punya kerjaan, belum punya usaha, kita latih di sini nanti. Ya. Perusahaan kelas ini kita kerjasama dengan GPI untuk meningkatkan omset
Dan pengurus pusat juga punya tim untuk masalah pelatihan ekspor. Jadi jenengan kalau mau kumpulkan, Pak, saya mau ada pelatihan ekspor, dikatakan di Probolinggo, pusat sudah punya timnya. Yang mulai dari pelatihannya sampai proses ekspedisi dan sebagainya, kita sudah punya. Dan insya Allah selapus sudah dibuat ini. Jadi khusus yang ketiga ini, kita sudah punya timnya. Pasarnya pun kita juga sudah kolaborasi dengan perusahaan atau komunitas lain. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa terus bergerak Ina Makmur? Satu hal yang pola inilah yang kami inginkan, kami terapkan. Kenapa kok Ina Makmur sampai saat ini itu kita bisa bergerak dan bertahan? Itu kita pola ini, pola PBB ini. Kalau ini kan semua sama, kita gerak cepat. Karena kita nggak gerak cepat, kita akan kalah dengan yang lain. Kita harus gerak bersama, nggak mungkin sendiri-sendiri. Anda jangan merasa nggak bisa kalau kita bersama. Mungkin satu orang nggak bisa akan dibantu sama kordanya, korda nggak bisa akan dibantu korda lain, korda nggak bisa akan dibantu provinsi, nasional sampai internasional. Sini. Gaspol gali potensi ada, semua porda tolong digali potensinya, baik SDA, SDM-nya, semua potensi apa yang bisa kita sinergikan. Ya. Tetap kita kerja keras, cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ini ya kuncinya di sosial ini, Pak. Nah sekarang pola ini yang perlu saya sampaikan. Kita selama ini harus peduli, berbagi, dan bergerak. Tanpa PBB ini, kita non-stop bisa berjalan. Yang kita terapkan, ini sudah kita terapkan ya selama setahun ini ya. Dan alhamdulillah pusat bisa jalankan. Saya minta daerah pun juga bisa menjalankan. Ini saya putarkan saat video mau ya, sebagai ini aja lah, sebagai selingan. Selingan aja, monggo rica mentok sama opornya boleh dinikmati. Nanti nasi kotaknya dibawa pulang. Jadi nanti sebelum pulang nanti bawa nasi kotak. Boleh silakan sambil makan. Ingat ya PBB ya. P-nya apa P tadi? Peduli. B-nya berbagi. C, B satunya lagi bergerak. Tolong ya PBB harus melekat pada tiap pengurus ataupun anggota UKC Ina Makmur. Ini salah satu ini ya contoh ya. Ini ya, lihat ya. Sambil makan silakan, ini kepilingan lah. Ini kakek tua naik kereta nggak punya tempat duduk. Semua penonton, semua penumpang yang lain cuek, semua cuek. Dia nggak mau peduli, pura-pura. Beda dengan orang-orang Ina Makmur. Nah ini Ina Makmur banget nih yang ibu ini. Dia mempersilahkan bapak tua itu untuk menempati tempat duduknya. Ini orang Ina Makmur ini, Ina Makmur banget ini. Berita ini, berita. Berita nih. Berita nih. Silakan. Dia merelakan tempat duduknya untuk Pak Tua ini. Apakah dia orang mampu? Nanti kita lihat. Lihat ya. Lihat. Masih 5 jam lagi berdiri. Dia nyantai aja dia. Ya mudah-mudahan nanti yang punya tempat duduk kita dapat. Yang lain enak tidur aja deh. Gak peduli. Entah kamu mau berdiri, entah kamu mau dungkel, EGP lah, emangnya sudah pikirin. Beda dengan orang Ina Makmur, dia peduli dia. Di tengah-tengah perjalanan ada petugas untuk meriksa kereta api, bawa tiket kereta api. Semua memberikan tiketnya. Bapak itu lihat, tanpa tempat duduk. Bayangkan, dia punya tempat duduk.
dia tempat duduk punya, sediakan orang lain. Tapi dia ikhlas untuk memberikan orang itu. Karena orang ikhlas, dia tidak akan sia-sia, dia pasti akan dapat imbalan juga. Apa yang terjadi? Dia bilang ke kondektur itu, dia katakan, Anda baik sekali. Akhirnya dikasih tempat duduk sama petugas kereta api. Itu nasi kotak. Jadi kalau Anda mau berbuat baik, udahlah, insya Allah ada yang membalas. Bayangkan, ternyata orang yang cewek tadi itu bukan orang yang secara fisik normal. Dia punya keterbatasan juga, tapi dia mau peduli untuk memberikan kursi yang orang lain. Maka kaget. Dia ternyata secara fisik dia cacat, nggak normal. Bayangkan. Itu ibarat kita di saat kita kondisi kekurangan, kesulitan pemasaran dan sebagainya, ada orang datang, sejauhnya kita juga akan membantu lah. Karena apa yang kita lakukan pada orang itu tidak gratis. Di mata Tuhan, mata Allah itu tidak gratis. Allah akan ngasih imbalan lebih dari itu. Enggak ya, kenapa kita berbagi? Terkadang kalau kita dimintain bantuan teman, ilmu itu rasanya kok enak Pak, sampai teka-teka kok jauh berbagi ilmu. Saya ikut pelatihan loh, bayar. Ikut pelatihan mengorbankan waktu, tenaga pikiran. Nah kok enak sampai tiba-tiba kok datang ikut OKC berbagi ilmu. Kalau di OKC kita harus saling berbagi. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan pada orang lain di mata Allah itu bukan gratis, ada imbalan. Nanti kita tukarkan kita putarkan tuh zatnya. Sambil dimakan ya. Pedas ya? Ini ada. Oh yang itu enggak, kalau yang merah. Alkisah ini ada anjing yang senantiasa ikut majikannya Ayo makan. dalam mencari ikan. Ambil belakang. Di tengah-tengah perjalanan proses pemancingan dikejutkan pada satu fenomena adanya sang bangong. Ini bangonnya muncul. No. Sang bangong membutuhkan cacing untuk Ini kotor. makannya. Lihat. Ini sama ini. Orang datang ke kita kalau dia butuh, kita akan melihat enak Pak. Ini kancing kita udah beli, kita nyari. Kamu datang kok minta aja. Kita pertama seperti ini. Bersih kok punya aku. Maksudnya aku udah cuci pakai air. Yang kedua pun juga sama. Ada. Sama. Yang kedua sama. Si Bango ambil mencuri lagi karena si anjing nggak tahu, dia nggak mau berbagi awalnya. Banyak nggak kira-kira? Saya sendiri aja. Banyak nggak, sering nggak? Grup Anda nggak aktif? Aktif jualan Pak. Aktif jualan. Aktif untuk Ina Makmur? Gimana? Kira-kira pernah nggak berpikir kenapa sih kok mereka nggak aktif? Pernah nggak? Senantiasa menyalahkan anggotanya. Ya. Kok saya bilang ke ketua kodanya, kita harus tolong disampaikan ke anggota koda. Pak, koda saya nggak ada yang aktif. Pengurus nggak ada yang aktif. Di grup pun juga tidak ada yang aktif. Pernah atau sering? Pernah nggak bertindak supaya aktif itu pernah nggak? Nggak pernah kan? Pokoknya nggak aktif juga aja sehingga melakukan itu. Tolong kalau ada case seperti ini, jangan salahkan anggotanya. Yang salahkan siapa? Jangan nyalakan anggota. Kok sampai nyalakan anggotanya? Tidak akan berjalan. Akhirnya jadi bumerang terus-menerus.
Siapa yang salahkan? Udah ada yang salahkan ya. Saya nggak menyalahkan, tapi cobalah kita introspeksi. Pernah nggak kita ikut grup orang lain dan kita nggak aktif? Pernah nggak? Atau kita selalu aktif dalam setiap yang kita ikutin? Halo, ada orangnya? Iya, saya ulangi ya. Pernah nggak? Pernah nggak Anda ikut grup lain yang Anda nggak aktif? Pernah? Banyak nggak? Banyak ya, setuju ya? Nah, sekarang gini, saya balik sekarang. Kalau Anda nggak aktif di grup lain, kira-kira kenapa kok Anda nggak aktif? Atau saya balik pertanyaan supaya umum, orang itu masuk grup komunitas atau asosiasi atau perkumpulan ataupun namanya, kira-kira apa sih yang dia inginkan? Informasi. Satu, informasi. Atau lagi? Teman. Jaringan. Teman. Apa lagi? Ayo, Bu Neneng apa Bu? Motivasi orang masuk grup komunitas? Silaturahmi. Punya? Menimba pengalaman lain. Menimba pengalaman. Banyak teman, dengan banyak teman kita otomatis rezeki kita lebih Oke, banyak. lanjut lagi. Enggak ada yang ingin nambah ilmu, nambah penghasilan? Nambah ilmu, nambah penghasilan, apa lagi? Ini HP Umi dikasih ini. Kontrol produk. Counter product, saling berbagi. Oke, terus? Ada lagi? Semua betul. Jadi saya yakin semuanya yang Anda sampaikan tadi itu yakin betul. Cuma permasalahan adalah kalau sampai masuk ke grup lain inginnya dapat itu aja. Kalau jenengan nggak dapat itu berarti kan nggak aktif. Kebalikannya pada anggota korda kita. Anggap aja korda kita anggotanya kayak sama semua. Pak, supaya temannya banyak, ilmu bermanfaat, offset banyak. Pertanyaannya, pernah nggak mereka sampai kasih apa yang mereka inginkan? Kalau ada nggak kasih, ya mereka kan tetap loyo. Misalnya, Pak, saya ingin nambah pengetahuan situ. Pernah nggak ada mengadakan pelatihan? Pernah nggak? Pernah nggak? Loh, kalau ada nggak bukan pelatihan, ya aku yang masuk, nggak ada ilmu, males ngapain lo gitu OGOC, ngapain rapat? Kemudian ada lagi, Pak, saya ingin nambah jaringan sama teman, nggak pernah ketemuan Pak, coba di grup biasanya jualan saja, nggak ada pertemuan. Pernah nggak seperti itu? Apa tadi? Apa yang diminta yang tadi saya sebutkan, pernah nggak Anda melakukan satu penggerak untuk mereka? Kalau tidak pernah melakukan hal yang itu, ayo kita sadar bersama, insaf bareng-bareng. Berarti ada sesuatu yang salah sehingga anggota sampean semua tidak aktif sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Sama dengan kita di grup yang lain, kita tidak direket sama adminnya, tidak direket sama pengurusnya. Apa kita peduli? Ya enggak. Wis pokoknya grup itu aja. Kita ngintip itu aja kan, nggak pernah komentar, diajak apa nggak mau. Kenapa? Kita merasa nggak nyaman dengan mereka. Adminnya nggak pernah ngasih apa-apa ke kita, nggak ngasih pelatihan, nggak ajak pertemuan, semua nggak ada. Nah sekarang kalau ada di grup seperti itu, ya jangan salahkan anggotanya, introspeksilah Anda semua. Kalau memang ada yang kurang, ayo kita saling berbenah. Nah, kita harus insaf bersama-sama. Nah terus sekarang seperti apa? Supaya udah, Pak ini koda udah terlalu banyak Pak, anggotanya 100 bahkan 200. Kok saya nyapa semua kan kesulitan. Nah sekarang ada salah satu trik supaya kita nggak terlalu. Tugas koda adalah konsolidasi pengurus. Ya, ini. Solusinya apa? Buatlah kelompok kecil. Saya minta kalau Anda tuh ada di grup katakan 100 orang. Buatlah kelompok kecil. Berapa orang Pak? Tergantung. Jadi contohnya minimal 10. Kalau di Korda Anda cuma ada 10 orang penggerak atau 5 aja. Berarti 100 bagi 5 atau 100 bagi 10, anggapnya 10 orang. Satu kelompok 10 orang. Satu kelompok 10 orang dibagi. Misalnya Gusubet 10, Buwina 10. 10 ini kita fokuskan. Nah pembagian kelompok silakan diatur. Berdasarkan kecamatan boleh, berdasarkan Korda boleh, berdasarkan tempat tinggal boleh. Yang nyaman aja mereka kumpul. Baru tanyakan. Setelah didampingi satu orang, intensifkan komunikasi. Karena kita mau menyapa ini. Kalau kita menyapa 100 orang kan berat. Nanti ekal-ekalan. Kamu ya, kalau bagi 10, satu orang dikasih tugas, selesai masalahnya.
Tapi yang versi Dari satu orang hanya menghandle orang 10 orang. Daripada kita lihat 100, kelihatannya kan banyak. Ibarat orang kita membersihkan satu sampah di lapangan bola. Ada sampah terbersihkan. Kan bingung, satu lapangan bola suruh bukan sampah. Beda kalau kita bagi 10 ya, kamu bagian ujung sana. Nah, kita merasa lebih kuat karena apa? Yang kita lihat adalah sedikit. Yang sana biar ditugas orang lain, yang sana pun biar orang lain lagi. Sama juga dengan koda ini, dibagi aja per kelompok. Dan pengurus wajib berkomitmen untuk dari kita aja Neneng. Oh, mengumpulkan 10 orang ini. Ajaklah mereka komunikasi. Nggak harus skala bisnis, nggak harus masalah dagangan. Yang mulai ringan-ringan lah. Keluarganya, rumahnya di mana, anaknya berapa, usahanya apa. Nanti udah mulai masuk, baru nanti ada lagi omsetnya berapa, ada nggak kendala. Kalau Anda bisa menyelesaikan kendala itu, di grup itu masalah selesai. Kalau dalam grup itu tidak bisa menyelesaikan masalah itu kita bawa ke atas. Jadi grup tadi, grup kota lagi. Ini ada masalah ini, ternyata mungkin ada temannya yang bisa bantu. Jadi masalah mereka kita kasih solusinya. Setelah kita kasih solusi, adakan event. Mereka harus ke situ, ajak bareng-bareng, kegiatan bareng-bareng. Misalnya bazar bareng. UMKM misalnya pasar, diajak pasar bareng, diajak ngomong, ayo bareng pasar di mana, ayo bareng, dilibatkan gitu. Orang kalau pasar diperhatikan, peduliin, kira-kira nyaman nggak dibanding dicuekin gitu aja. Orang akan nyaman. Kok Anda aja nggak aktif didatengin sama pengurusnya, kenapa sih Bu nggak aktif, kenapa nggak aktif? Ada masalah lagi, ada masalah apa, omsetnya mungkin, atau ada masalah kemasan, ayo kita bantu, kita selesaikan. Merasa tergerak nggak hatinya? Merasa tergerak. Misalnya, Mas nggak mungkin 10 orang mau sembah, oke nggak apa-apa, anggap aja 10 orang yang bisa aktif. Satu orang kalau bisa bawa 5, berarti kan 6. Kalau tadi bagi 10 kelompok, berarti kan ada 50 tambah 10. Berarti jangan punya tim 65 orang. 65 orang ini, kalau dia merasa diperhatikan, gerak bareng-bareng, akan kita libat gandakan untuk komunitas yang lain, untuk orang yang lain. Jadi yang sekarang mungkin sama punya 5 masing-masing dapat 5 orang. Kan berarti dapat 25 orang. 25 orang tambah 5, 30. Jadi kan dengan 30 orang ini mempunyai kekuatan besar untuk menggerakkan Korda itu. Saya minta ini diterapkan karena Korda lain sudah diterapkan dan ini sudah pernah saya laksanakan. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan dengan sisi pendampingan. Dulu pendampingan itu bermula dari sini. Kok saya mikirin 29 Korda mau percaya? Pengurus yang efektif semua kita panggilin. Kamu sana ya, kamu Korda sana. Saya bagi. Jadi saya pecah dari 29 kota kita pecah satu-satu. Ini semua pendamping itu datang kamu. Akhirnya terselesaikan masalah itu lapor. Pak, Banyuwangi orang-orangnya seperti ini. Dia nggak ada karena ini. Ya udah kita solusikan. Yang penting sekarang jalan. Itu skala Jawa Timur kita bisa pecahkan dengan metode ini, pendampingan. Jajak ngomong, jajak ketemu, setiap kali ke sana, jajak ketemu. Ya alhamdulillah sekarang jalan. Nah sekarang Korda pun juga sama, harus cari pendamping untuk masing-masing orang, satu kelompok, 10 atau berapa tergantung. Kami sudah melakukan di Jawa Timur, dan alhamdulillah jalannya lancar. Kita bisa berkembang, dan semua aktif. Dan saya minta apa yang kami lakukan di pusat, jadikan tinggal copy paste aja. Coba dengan sistem yang lebih kecil. Kalau kami kota, kalau jaringan cukup kelompok kecil-kecilnya. Kok jaringan sudah bisa mengakomodir semuanya ini, udah selesai udah. Yang semua Pak, saya cuma 5 orang penggeraknya Pak, pengurus di aktif nggak apa-apa, 5 jalan ya belum. Ya kunci seperti ini. Nanti diajak lah. Meskipun nggak 100% mau, 50% aja udah kelihatan. Jadi 5 kita bisa gandakan 30, kita punya kekuatan 35. Kali 5 kita bisa bareng, enteng udah, nggak stres. Ada rapat, ini datang. Ada pusat, ada acara, kirim orang, udah. Kapal dia berapa kali kita udah jalan sistem kita. Saya minta ini bisa dilaksanakan di daerah, di kota, karena kami sudah melaksanakan. Saat pandemi, itu kami melaksanakan. Dan alhamdulillah sekarang bergerak jalan. Dulu kota yang jauh, yang tidak terjamah, alhamdulillah kita kirim orang, disentuh hatinya. Itu kita hanya WhatsApp, sekali-kali kita kunjungan. Nah kok jenengan kan bisa tatap muka tiap minggu, atau tiap 2 minggu, atau 1 bulan. Insya Allah nanti hasilnya akan beda, jauh lebih baik karena lebih intens. Siap ya melakukan ini ya? Pak Tari siap?
Mas Budi, siap ya? Kita berbagilah pada yang lain. Kan kita istilahnya PBB, peduli berbagi bergerak. Kita berbagi. Kalau oke channel makmur saya pilih sendiri, ya menurut saya. Kita bagi dengan pengurus yang lain. Pengurus utama ataupun pengurus pusat nggak jalan, ya kita evaluasi. Saya barusan mengeluarkan 7 orang pengurus pusat. Saya keluarkan. Karena memang ya nggak efektif, hanya numpang nama aja. Numpang nama kemudian malah jadi provokasi, ya diajak komunikasi nggak bisa, dipindah nggak bisa, ya udah kita sendiri selesai. Kita dengan 12 orang, 10 orang kita bisa bergerak. Nanti insya Allah akan dapat gantinya. Dengan Koda pun juga gitu. Kalau ada Koda aktif, ada masalah, ada provokator, eksekusi. Dari situ. Nanti dijajak kamu dulu. Mungkin ada masalah, kenapa keberlakuan seperti itu. Kalau diajak ngomong, di coaching, tidak membuka tetap model seperti itu, ya kita eksekusi. Kita jalan dengan apa yang kita bisa lakukan. Siap ya? Siap Bapak Ibu? Ini udah makan siang tapi kok lemes ya? Makan lagi, Pak. Makan lagi ya? Cuma nonton taruh. Iya, panas. Ini ya, lihat ya. Ini salah satu tembok lah. Ingat, ini anggap aja Korda lah. Korda ini dia nggak akan bersatu. Semuanya masing-masing dia jalan sendiri. Dia merasa kuat dengan jalan sendiri. Yang lain nggak mau bantu, malah menertawakan kalau ada yang temannya yang gagal. Dia menertawakan. Sama, ini juga punya kemampuan. Begitu gagal, ya ditertawakan sama yang lain. Seperti itu terus. Ya, dia punya hidung, ternyata gagal. Nggak malah dibantu, tertawa ya. Nah, kalau ada kode seperti ini, segera dilakukan evaluasi. Berarti tidak akan solid, tidak akan bisa berkembang kode ini. Karena apa? Masing-masing bisa dapatkan karena pribadi siapa yang kuat. Lihat, dia merasa kuat, dia dapat. Yang nggak kuat dibiarkan, dia nggak mau bantu. Lihat ya. Lihat. Dia selalu berebut. Karena pasarnya dikit dia berebut. Lihat. Lihat. Hah? Ya. Kalau lihat kode seperti ini, Anda jangan pesimis. Karena kita punya kode-kode lain yang kita bisa belajar. Dari sini dia melihat kode lain. Nih, lihat. Apa dilakukan kode lain? Gitu, lihat. Nah, dia lakukan kode lain. Kode lain rukun. Dia kerjasama supaya kelapa ini bisa dimakai semua. Dengan kerjasama ini semua yang diinginkan dapat, lihat ini. Yang rukun. Nah, dia kan happy ending dia. Kalau udah lihat kode seperti ini, yang ini harus merasa bersatu. Saya bisa, kamu bisa, dia salaman. Dia kerjasama. Apa yang terjadi? Udah. Dia membuatkan apa ada yang ada di situ. Oke. Ya, pending. Maka potensi yang ada itu, kalau satu lemah tidak akan berkembang dan akan kuat kalau sendiri-sendiri. Harusnya dengan kondisi seperti ini, saling melengkapi, saling mensupport. Akhirnya hasilnya akan happy ending. Satu lagi ya.
Untuk habis ini acara apa Pak Joko? Nanti kita diskusi Ya, Bu. diskusi. Ada nggak Korda sampean seperti ini misalnya? Ini sana bekerja, dia tahu di mana untuk pergi dan apa yang boleh dan benar dan dorong. Dia ambil penuh tanggung jawab. Ini satu tim nih. Nah, kemudian satu orang lagi yang bantu. Dia saya percaya sangat efektif. Jadi yang membantu ini efektif yang posisi ini. Tinggal mengasah untuk belajar pelatihan, insya Allah akan kedepannya akan bagus. Ini. Satu sisi ada lain orang lain yang seperti ini, yang nomor 3 ini. Ada nggak orang teman Anda seperti ini? Ya dia bantu ala kadarnya lah, kadang bantu, nggak bantu, nggak pokoknya ala kadarnya. Yus aku melolot wes, aku support gitu, tapi dia nggak mau olot gitu. Ada nggak seperti ini? Ini masih penting nih, apalagi satunya ini. Ada nggak tipe-tipe ke anggota sama seperti ini? Ini potensi masalah ini. Dia naik, dia kadang-kadang antara membantu sama menghancurkan. Kadang bantu, kadang menghancurkan, terus seperti ini. Ada nggak seperti ini? Lebih parah lagi, kalau ada Korda anggotanya seperti ini, wah ini malah kurang ajar lagi nih. Dia mencoba menghambat perkembangan Korda. Ya. Wah ini malah mau kenceng. Ini di salah satu Korda kemarin ada, dan ini sudah selesaikan ini. Ingat. Ya. Ya, mengganggu yang lain. Nah, lihat, Korda yang lain lihat bersatu dia tadi, bersatu dia. Ya. Nah, kompak dia, rutin. Terus, oke. Nah, kalau udah ada seperti ini, silakan. Mana diamputasi dulu, diamputasi. Ini suruh batu ke belakang, sudah selesai masalahnya. Di Korda kok ada pokok seperti itu, harus kita bersikap. Resiko selalu ada. Bagi teman-teman yang senantiasa mengganggu, ya udah diamputasi aja, selesai udah. Daripada ngecoin, mendingan jadikan anggota biasa, nggak usah jadi pengurus. Jadi anggota pun kalau jadi provokasi ya kita selesaikan gitu loh. Artinya dibuatlah Korda itu sekondisi mungkin, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kerjakan itu bisa berjalan. Kalau ada orang-orang yang bisa ganggu, ini salah satu hal yang bisa menghambat perkembangan Korda. Saya kira itu ya, sedikit. Ini ada beberapa titik lagi, saya nggak perlu sampaikan karena panjang. Kita karena Malang ini perlu sentuhan khusus, kita diskusi lah. Mungkin ada masukan dari teman-teman apa sekiranya yang harus kita lakukan ke depannya untuk Malang Raya, termasuk Probolinggo dan Pasuruan. Ini Pasuruan memang belum kita bentuk. Ya. Saya kira itu Bu Eni ya, kalau bisa minta jadi ini Pak Joko kita diskusi dari campur Korda Malang, Kabupaten Batu dan Pasuruan serta Probolinggo menjadi satu atau langsung aja semua Bu? Langsung. Ini kasih kesempatan Pak Tari bicara. Ya, monggo. Pak Tari Masing-masing ketua silakan menyampaikan. dari Nanti jalan dulu ya sebelum kita foto bersama ya. Kabupaten, ketua Ya. kita dari Kabupaten Malang. Suruh maju nggak apa-apa. Ayo Pak Tari. Pak Tari maju. Monggo. Oh masih minum beras kencur. Jamu, Pak Pak. Budi, Monggo Pak Budi, yang Pak mau Budi. minum jamu supaya badan sehat fit, terhindar dari virus corona. Pak Joko, beras kencurnya itu enak. Iya tadi Anti corona itu. anti corona ya. Sip. Biar nggak lemes, kita tetap sehat hari ini. Semangat dong, tepuk tangan dong buat Pak Joko. Iya. Monggo Pak Tari ke depan. Monggo Pak Tari, Mic-nya dipersilahkan. Mic-nya udah cukup. Ayo Pak Tari. Pak Tari, apa perlu? Pak Budi bisa tolong Budi. Colokan. Ya. Pak Budi sama Pak Tari ke depan. Iya itu nggak colokan. Iya ngecas ini. Mau sih Pak Budi? Jajar Pak Joko sudah penuh bisa Pak. Nggak usah nggak apa-apa. Pak Tari bisa ke sini nih nggak sampai? Gantian. Dan cukup Pak Kapolri. Ya.
Langsung ambil no itu aja, sama ada rombongan aku. Itu bapak ini. Teman-teman UPOC Makmur Malang Raya dan Probolinggo sama Kabupaten sama Pasuruan. Pasuruan belum ada. Kita diskusi santai aja ya. Kebetulan hari ini teman-teman di Komandan Nilai Pak Tari kita ngadakan pertemuan musyawarah daerah 2, wilayah 2 ya. Korwil 2 biasanya kalau di pemerintahan seperti itu. Saya langsung moderator aja, saya di Korda Batu. Saya bawa teman-teman saya, ada Mas Yudi, ini ibu-ibu, yang lain ini dia lagi jalan di sayur. Kalau mau bisnis sayur se-Indonesia bisa sama Mas Yudi. Terus yang kedua, Pak Yudi, silakan berdiri Pak Yudi. Diperkenalkan. Kenalan Pak Yudi. Oh ini Pak Yudi. Ya nanti kayaknya kenalan. Nanti diskusi langsung bisa langsung tanya jawab ya. Ini ada Mas Agus, kebetulan dia juga di Korda Batu, dia yang membidangi di bidang kerajinan dan ini kita lagi produksi aksesoris untuk bunga, jadi rangkaian bunga semuanya ada sini. Kemarin awalnya Pak Joko kita ingin langsung pakai merek OVOC karena waduh kita jalan dulu aja kata Mas Agung. Nah ini kita udah jalan yang langsung jadi produknya OVOC nanti Kota Batu, kalau enggak sekalian di Korwil 2. Terus sama Mas Agung, ini beliau ini yang ahli di bidang bisnis, ini lagi pegang siapa yang ingin usaha jamur dan sebagainya, termasuk perkooperasian ini. Itu saya perkenalkan dari teman-teman kita dari Batu, yang satu lagi ada di bawah. Berikutnya kesempatan langsung dibimbing oleh Pak Tari untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ketua UPOC Ina Makmur Jawa Timur Bapak Joko beserta jajaran perangkat, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini berkenan untuk hadir mengikuti acara yang kita gagas bersama dengan Malang Raya. Ada Pak Budi, beliau selaku Ketua atau Korda Batu atau KWB Kota Wisata Batu, beserta dari teman-teman Kota Madya Malang, juga dari Korda Kabupaten Malang. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat dan hidayah, kesehatan juga kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini, dan mudah-mudahan muajah kita pada siang hari ini betul-betul membawa manfaat terutama bagi teman-teman pengurus beserta anggota yang tadi disampaikan Pak Budi. Beberapa rekan dan teman mempunyai giat usaha sehingga nanti bisa disondingkan dengan korda-korda yang lain, terutama mungkin untuk Malang Raya, sehingga kerjasama itu nanti betul-betul bisa terjadi. Mengulas apa yang disampaikan Pak Joko, mungkin apa yang diceritakan serta yang dinarasikan serta ditayangkan di video, mungkin bisa dikatakan itulah kondisi kita saat ini. Saya tidak berbicara korda lain, saya berbicara korda Kabupaten Malang saja, karena memang situasi serta kondisinya seperti itu. Kita di kepengurusan banyak dihuni oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas, tapi kadang waktu beliau untuk menyondingkan waktunya terhadap organisasi perkumpulan kita ini kadang juga sulit. Itu tercetus dengan giat kita pada siang hari ini. Meskipun mereka bukan berarti tidak mempunyai kesemangatan, akan tetapi karena mempunyai kerepotan yang lebih utama dan penting, sehingga beliau-beliau mengutamakan hal yang penting tersebut. Bukan berarti OKOC ini tidak penting, karena ini juga sebagai organisasi yang
menggaungkan kegiatannya untuk kegiatan kemaslahatan masyarakat. Sedikit saja saya ingin berbicara Malang Raya. Dari teman-teman Batu tadi disampaikan Pak Budi, harapannya nanti kalau ada giat-giat usaha yang bisa disandingkan dengan Korda, nanti bisa komunikasi dengan pengurus-pengurus, kemudian kita share kepada anggota grup, sehingga itu nanti mungkin Pak Yudi atau Pak Budi, Pak saya ada program ini, mungkin teman bisa ikut dengan giat saya, nanti saya share di grup pengurus, butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Atau mungkin ingin kerja sama berbagai dengan kegiatan usaha dengan yang ada di Kabupaten Malang. Kalau di Kabupaten Malang tentunya kegiatannya itu lebih kepada UMKM karena anggotanya lebih banyak didominasi oleh ibu-ibu. Jadi kegiatannya banyak pada kegiatan rumahan, sehingga memang komposisi dari antara bapak-bapak dan ibu-ibu itu banyak. Di dalam grup pun kita juga bukan hanya pelaku UMKM, karena di dalamnya juga ada orang sudah mempunyai kiat usaha mapan, sehingga bisa dikatakan tadi hanya sekedar numpang promo, ingin mencari relasi, mencari teman, dengan harapan bahwa dengan banyak relasi ada banyak kesempatan untuk mendapatkan rezeki, tanpa berpikir bagaimana mereka berkontribusi kepada organisasi di mana mereka bernaung, baik itu secara formal melalui UKOC Ina Makmur, secara struktural, kepengurusan, keanggotaan grup. Yang penting mereka bisa bergabung di semua grup dengan harapan itu tadi banyak koneksi, dan dengan harapan banyak koneksi adalah akan membuka peluang rezeki itu saja, sehingga mereka bisa dikatakan bukan orang yang komit kepada organisasi tapi hanya komit kepada dirinya sendiri. Itu saja sementara yang bisa sampaikan. Nanti monggo kita diskusi. Harapan saya tentunya saya ingin berbagi dengan bersama teman-teman, utamanya saya yang fakir ilmu, ingin mendapatkan tip-tip yang baik, dan situ yang utama bagaimana berorganisasi yang baik dan bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Yang kedua tentunya ilmu-ilmu, berbagai kegiatan ilmu bisnis, perdagangan dan sebagainya. Saya berharap bahwa pertemuan ini menjadi pertemuan yang betul-betul manfaat, khususnya untuk kita semua di dalam naungan organisasi UKOC Ina Makmur. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Probolinggo, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah memperkenalkan diri. Nama saya Bina Pratiwi. Saya dari Korda Probolinggo. Kalau di kepengurusan saya sebagai sekretaris. Pada saat ini ketua belum bisa hadir karena beliaunya masih ada urusan yang berhubungan dengan produk beliau. Saya akan sedikit memberikan gambaran perjalanan Korda Probolinggo sejak bergabung dengan UKOC Ina Makmur, Pak Joko. Ya, mungkin teman-teman yang lain nanti bisa memberikan tips gimana Korda Probolinggo ke depannya bisa bergerak lagi. Terus terang sampai hari ini memang kita sleep mode ya Pak Joko. Jadi belum ada kegiatan yang intens dari baik di pengurus maupun di masyarakat. Ketika muswil pertama yang di Batu itu alhamdulillah pengurus banyak yang ikut dan setelah itu kita mengadakan pertemuan di rumah saya, koordinasi, muncul
pertanyaan dari teman-teman waktu itu Pak, bahwa ini kalau kita mau nyari anggota atau ada orang yang ikut menjadi anggota OGOC, kalau ditanya kita dapat apa di sini, itu pertanyaan yang sering kita dapatkan. Nah, waktu itu proses kita kan masih baru termasuk SK Menkumham OGOC belum selesai, jadi kita juga belum bisa memberikan jawaban waktu itu. Hari ini saya lebih gamblang tujuan dari OGOC Ina Makmur, OGOC Indonesia. Insya Allah saya lebih gamblang dari pemaparan tadi itu Pak. Ya. Nah, mungkin kedepannya kita belum banyak anggota dan kita tidak bergerak karena awal pertanyaan itu. Jadi pengurus masih belum mengambil langkah, hanya kita pertemuan hanya sama-sama pengurus saja waktu itu. Kedepannya mungkin ada masukan atau tips bagaimana kita harus melakukan PBB itu Pak. Ya. Jadi kita bisa melaksanakan itu bagaimana caranya begitu. Karena saya sendiri memang orang yang bergerak di bidang sosial. Nah, kalau produk saya belum punya, terus terang belum punya. Jadi saya juga belajar untuk menjadi pengusaha. Sekaligus saya ingin membantu. Tapi saya pernah ikut komunitas wirausaha yang lain. EU saya pernah gitu. Terus IBF saya juga menjadi anggota dan juga pernah jadi pengurus. Terus masyarakat tanpa riba, insya Allah saya pernah masuk juga gitu. Jadi saya melihat memang bagus dari visi dan misi yang ada di OGOC ini bagus. Cuman kesulitan kita belum bisa bergerak maksimal itu karena kita nggak tahu kan nanti mau dapat apa gitu, dipertanyakan seperti itu gitu. Sementara itu Pak yang bisa saya sampaikan atas nama pengurus. Mudah-mudahan sih harapan saya sama dengan pengurus yang lain, kita bisa berkontribusi banyak membantu untuk masyarakat di bidang wirausaha ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Berikutnya dari Kota Malang Mbak Nining. Sebelum tanya jawab ya, kita nanti diskusinya lebih banyak. Dipersiapkan apa yang bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Atau sudah kita foto dulu bareng dulu ya. Nining dulu Mbak. Berdiri dulu, foto kita banyak. Kita foto baru nanti kita ngobrol. Nanti kan ada doorpress-nya loh. Udah siapin. Udah disiapkan. Siapin sponsornya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Neneng Apriani, domisili saya di Dau, masuknya Kabupaten Malang. Cuma di sini saya diutus sama Pak Joko untuk mewakili Kota Malang. Karena memang lebih dekatnya ke kota daripada ke kabupaten. Terima kasih, saya sudah bisa bergabung di OGOC. Alhamdulillah kemarin juga saya dikasih kesempatan untuk bisa hadir di Rakornas ya di Surabaya. Itu satu kehormatan sekali buat saya karena saya sendiri sebagai anggota baru. Iya Pak Joko. Terus cuma di sini posisi saya itu terus terang saya itu agak sedikit bingung gitu ya. Saya ini sebagai apa gitu kan? Karena kalau hanya sebagai keanggotaan saya selalu dapat amanah dari Pak Joko tuh untuk ngasih info, nge-share info ke grup. Yang saya khawatirkan nanti mungkin dari anggota-anggota yang lama atau yang senior itu mempertanyakan
itu siapa gitu kan, statusnya sebagai pengurus itu jadi apa. Nah seperti itu, makanya saya selalu tanya Pak Joko, untuk pengurus kota itu siapa saja sih gitu kan. Ya mungkin sampai saat ini masih belum ini ya Pak ya, untuk kepengurusan Kota Malang. Nah ya segera diserahkan Pak, supaya kita tidak rancu untuk kerjanya. Nah terus sekedar usulan saja Pak, untuk keanggotaan ini, apakah tidak sebaiknya itu kita buatkan formulir ya. Jadi mungkin di grup Kota Malang misalnya itu kan anggota itu ada berapa puluh ya, kita tidak tahu itu anggota itu siapa saja, usahanya apa, rumahnya di mana. Nah mungkin masing-masing Korda punya data untuk keanggotaannya itu dalam mengisi formulir, yang formulirnya itu nanti akan kita arsipkan di masing-masing Korda. Jadi di dalam formulir itu sudah jelas ada nama, alamat, terus usahanya apa, perizinannya apa, misalnya seperti itu, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi nanti misalnya untuk kayak ada pendampingan perizinan atau apa, kita tinggal mencari data anggota yang belum punya perizinan, seperti itu Pak Joko. Jadi walaupun kita sudah pernah ngisi ya Pak data yang di online itu, tapi kan untuk ke Korda itu kita sulit gitu loh. Yang ya, jadi kita punya file sendiri untuk keanggotaan. Terus kita tertibkan lagi misalnya persyaratannya untuk masuk di OKOC itu apa. Jadi ya nun sewu ya Pak, karena ini kan komunitasnya yang komunitas luar biasa ya, punya nilainya tuh sangat bagus, apalagi sudah tingkat nasional. Tapi untuk keanggotaan tuh kok kayaknya semua bisa masuk gitu loh, tanpa harus disaring kualitas keanggotaannya itu seperti ada. Bukan kita memilah-milih ya Pak ya, tapi paling tidak ada konsekuen dari anggota untuk masuk ke OKOC. Misalnya harus mengisi formulir, terus foto lah, pokoknya biodata, terus membeli seragam kaos misalnya. Nah itu kan suatu kewajiban sebagai anggota untuk masuk sebagai anggota OKOC. Nah dari situ mungkin anggota tuh bisa lebih konsekuen lagi untuk menjadi anggota OKOC. Jadi kedepannya kalau kita ada kegiatan-kegiatan dengan anggota yang sudah membuat memenuhi aturan-aturan itu, insya Allah sih punya tanggung jawab gitu loh Pak di komunitas. Kalau selama ini kan kayaknya selama ini kayaknya hanya masuk gitu aja sih. Itu sepengetahuan saya selama saya menjadi anggota OKOC. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut diskusi, kita foto bareng dulu ya, karena ada nanti khawatir ada yang segera pulang. Yang tidak urgent mau tidak pulang dulu. Saya jauh-jauh aja nyantai.